Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rianti Ratu Jumadila. NIM saya 201 FI 03034. Dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan menjelaskan pemenuhan gizi pada remaja. Sebelum itu, tahu tidak siapa sih remaja itu? Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini menjadi puncak pertumbuhan dan perkembangan bagi remaja, mulai dari pertumbuhan fisik, kognitif, maupun psikologis. Maka, dari itu kita perlu kecukupan gizi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan. Menurut the Health Resources and Service Administration Guidelines Amerika Serikat, remaja diklasifikasikan menjadi 3. Remaja awal umur 11 tahun sampai dengan 14 tahun. Remaja menengah umur 15 tahun sampai dengan 17 tahun. Remaja akhir umur 18 tahun sampai dengan 21 tahun. Usia remaja merupakan masa yang membutuhkan asupan nutrisi optimal untuk memenuhi kebutuhan dalam perkembangan fisik dan psikis. Kemudian, bagaimana pemenuhan gizi pada remaja dan bagaimana pengaturan makanan yang baik? Dengan melakukan penerapan gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang itu? Kenapa kok pakai gizi seimbang? Menurut Kemenkes 2014, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Yang keempat, menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ternyata 4 sehat 5 sempurna sudah tidak berlaku. Terus, apa sih penggantinya? Kemenkes telah mengeluarkan pengganti 4 sehat 5 sempurna menjadi pedoman gizi. Loh, kenapa sih kok diganti? Alasannya, menurut Kemenkes 2018, 4 sehat 5 sempurna kurang ada keseimbangan porsi, jenis makanan, serta tidak menggambarkan kebutuhan minum air dalam sehari. Pedoman gizi seimbang. Yang pertama, batasi gula, garam, dan minyak. Yang kedua, pembagian porsi makan. Yang ketiga, memantau berat badan. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik. Yang kelima, mencuci tangan dengan air mengalir. Manfaat pemenuhan gizi. Energi. Penting untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, aktivitas otot, dan memperbaiki kerusakan jaringan. Protein. Penting untuk proses metabolisme untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan. Vitamin B1, B2, penting untuk metabolisme karbohidrat menjadi energi. Ada asam folat dan B12, penting untuk pembentukan sel darah merah. Dan ada vitamin D dan kalsium, penting untuk pertumbuhan tulang. Dan ada vitamin A, C, dan E, penting untuk menjaga jaringan baru agar berfungsi secara optimal. Kalau semisal kita tidak memenuhi kebutuhan gizi kita, bagaimana? Tentu akan berdampak pada kesehatan. Apa saja sih dampak tersebut? Oke, mari kita simak videonya. Dampak tidak dilakukan pemenuhan gizi. Yang pertama, akan menghambat pertumbuhan gizi. Yang kedua, status gizi terganggu. Yang ketiga, risiko terhadap penyakit seperti obesitas, stunting, anemia, dan kekurangan energi kronik atau KEK. Untuk menghindari hal tersebut,
maka harus dilakukan pemenuhan gizi remaja. Penentuan kebutuhan secara umum didasarkan angka kecukupan gizi atau AKG. Zat gizi dibagi menjadi dua, ada zat gizi makro dan ada zat gizi mikro. Zat gizi makro meliputi energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Pemenuhan energi pada remaja sehari-hari. Remaja laki-laki memerlukan 2.400 hingga 2.800 kg kalori per hari. Remaja perempuan memerlukan 2.000 hingga 2.200 kg kalori per hari. Energi tersebut dibagi menjadi tiga. Yang pertama, 50% hingga 65% itu mengandung karbohidrat. Yang kedua, 15% hingga 25% itu mengandung protein. Yang ketiga, 25% hingga 35% mengandung lemak. Karbohidrat terdiri dari nasi, kentang, mie, dan roti. Protein terdiri dari udang, telur, daging, dan ikan. Lemak terdiri dari susu dan minyak. Vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, namun vitamin dan mineral memberikan peranan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan remaja. Kekurangan vitamin dalam jangka panjang, pertumbuhan akan terganggu serta perkembangan tidak optimal. Vitamin yang dibutuhkan remaja dalam tumbuh kembang yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, folat atau vitamin B9, vitamin B12, dan vitamin C. Yang paling penting adalah vitamin D. Remaja laki-laki dan remaja perempuan membutuhkan sebanyak 15 mikrogram vitamin D. Sumber makanannya yaitu minyak ikan, kuning telur, susu, margarin, dan butter. Fungsinya yaitu membantu penyerapan kalsium dan fosfor, mencegah gangguan tulang. Selain itu, ada folat atau vitamin B9. Remaja laki-laki dan remaja perempuan membutuhkan sebanyak 400 mikrogram folat. Sumber makanan yaitu brokoli, pisang, jeruk, susu, keju, dan sayuran hijau. Fungsinya yaitu untuk menunjang produksi sel darah merah. Selanjutnya adalah mineral. Mineral yang dibutuhkan remaja antara lain kalsium, fosfor, magnesium, Fe atau zat besi, dan kalium. Yang paling penting untuk remaja perempuan yaitu Fe atau zat besi. Remaja perempuan membutuhkan 15 mg Fe atau zat besi. Sumber makanannya yaitu daging merah, telur, unggas, kerang, ikan, dan hati. Fungsinya untuk membawa oksigen dan pembentukan Hb, sehingga dapat mencegah terjadinya anemia. Pemenuhan Fe atau zat besi bagi remaja perempuan sangat penting karena pada saat menstruasi akan kehilangan darah lebih banyak. Maka dari itu, Fe atau zat besi dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah.